Perkenalkan, nama saya Maria Yuliana Filis, berasal dari SD Negeri 052 Tarakan, Kalimantan Utara, calon guru penggerak angkatan ke-9. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Berikut ini ada 3 pertanyaan yang menjadi dasar bagi saya dalam membuat kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut ini dipaparkan hasil refleksi saya untuk pertanyaan pertama, yakni apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Berdasarkan hasil refleksi saya, yang saya pikirkan tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1 adalah anak adalah kertas putih yang belum ditulis apa-apa, sehingga tugas saya sebagai guru adalah menulis apa yang terbaik bagi anak. Hal ini membuat saya menerapkan pembelajaran yang monoton dan berpusat pada guru atau teacher center. Beginilah suasana pembelajaran di dalam kelas sebelum saya mengenal dan memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana siswa hanya mendengarkan materi dari saya dan siswa memahami atau tidak. Yang menjadi target saya adalah materi tersampaikan kepada siswa. Berikut dipaparkan hasil refleksi saya untuk pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah pada diri saya yang pertama adalah pemikiran saya bahwa setiap anak terlahir dengan potensi yang berbeda. Jadi tugas saya sebagai guru hanya menuntun anak sesuai kodratnya untuk dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Dan ada juga beberapa perilaku dalam diri saya yang perlu diperbaiki, yaitu yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, merefleksikan setiap pembelajaran yang telah dilaksanakan bersama-sama dengan siswa. Lalu yang ketiga, memperbaiki pembelajaran sesuai hasil refleksi bersama siswa. Dan yang keempat, membiasakan nilai-nilai kearifan lokal secara konsisten dan berkelanjutan. Hasil refleksi untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya terapkan adalah yang pertama, merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan selama ini bersama-sama siswa. Lalu yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi bersama siswa. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan budi pekerti secara konsisten dan berkelanjutan dengan berkolaborasi bersama rekan sejawat. Ini adalah salah satu hasil refleksi pembelajaran bersama siswa kelas 3, di mana salah satu siswa saya meminta agar kami lebih sering belajar dalam diskusi kelompok. Lalu yang kedua, permintaannya adalah agar saya bisa menjadi teman dekatnya untuk curhat, cerita, dan diminta juga untuk menggandengkan pembelajaran di dalam permainan.
membaca kan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok keempat. Berdasarkan hasil refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat saya simpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar dapat memperbaiki lakunya untuk dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Dan yang kedua, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian kesimpulan saya berdasarkan hasil refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara.